Gempa magnitudo 4,9 di Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 8 perjalanan kereta cepat WUS dihentikan semalam. Gempa terdeteksi melalui sistem early warning system yang terpasang di sepanjang jalur WUS. Ratusan penumpang di stasiun Padalarang merefund tiket dan meninggalkan stasiun. Perjalanan kereta cepat WUS kembali normal pagi tadi setelah dilakukan pengecekan menyeluruh di sepanjang rel hingga di luar jalur. Sebanyak 62 perjalanan WUS beroperasi normal hari ini. Tak hanya kereta cepat, gempa juga mengakibatkan perjalanan KRL Jabodetabek dihentikan sementara. Petugas melakukan pengecekan jalur untuk memastikan keamanan perjalanan, mengakibatkan ribuan penumpang tertahan cukup lama di dalam gerbong KRL. Badan Geologi menyatakan, gempa Bekasi terjadi akibat sesar aktif baribis. Warga diminta waspada potensi gempa susulan dengan skala lebih rendah. Yang sesar, dalam hal ini baribis, mungkin juga nanti kita bicara sesar Lembang. Nah, energi ini akibat apa? Akibat adanya penunjaman di selatan Pulau Jawa. Kan di selatan Pulau Jawa ada pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, pertemuan itu kan dia selalu mengakibatkan pergerakan gesekan. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya, pergerakan sesar Lembang meningkat, paling tidak dalam waktu 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil, namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu, dalam rentan sepekan ini, terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun BMKG tetap meminta warga waspada, karena jika gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik getaran gempa magnitudo 4,0 di sejumlah lokasi. Gempa dirasakan cukup kuat di Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok hingga Jakarta. Data BMKG, gempa terjadi pukul 19.54 berada di 14 km di Tenggara, Kabupaten Bekasi. Meski kekuatan di bawah magnitudo 5, pusat gempa cukup dangkal hanya kedalaman 10 km. Kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Ini berarti dangkal gempanya. Akibat gempa, sejumlah bangunan di beberapa lokasi rusak. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebuah musola di Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, ambruk. Ketika gempa yang cukup besar, itu sampai bruk, langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Gempa juga dirasakan cukup kuat di Purwakarta, Jawa Barat. Satu rumah warga di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan, Cikau rusak di bagian plafon dan sebagian tembok ambruk. Di Karawang, Jawa Barat, sebuah rumah rusak parah akibat guncangan gempa. BPBD masih terus mendata kerusakan akibat gempa Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya. Usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Dari hasil tes DNA ini, proses hukum Lisa Mariana yang digugat atas nama pencemaran nama baik terhadap RK dipastikan akan berlanjut.
Kisah Pilu Raya, bocah 3 tahun di Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal dengan tubuh dipenuhi cacing, mengundang keprihatinan luas. Bocah malang itu terlambat diobati karena diasuh oleh orang tua penderita gangguan mental, tidak punya biaya, dan tak memiliki BPJS. Seperti inilah rumah keluarga Raya di Kampung Padagenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabendungan, Sukabumi, Jawa Barat. Rumah panggung sederhana berukuran 4x2 ini dihuni Raya, kakak Raya dan kedua orang tua yang menderita gangguan mental. Sehari-hari, balita berusia 3 tahun ini bermain di tanah yang berada di kolong rumah panggungnya. Raya tak mendapat gizi yang baik lantaran ayahnya hanya bekerja serabutan. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan itu kata orang tua anteng gitu. Emang suka cerik gitu. Hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main. Kadang emang suka main di tanah, main kolot. Bertahun-tahun tumbuh dengan kondisi memprihatinkan. Tubuh Raya digerogoti ribuan cacing gelang. Cacing masuk ke tubuh mungil Raya melalui makanan dan minuman, lalu bersarang di dalam usus, hingga akhirnya menyebar ke paru-paru, hati, alat vital, bahkan otak. Tapi kedua orang tua Raya hanya tahu bahwa anaknya sering mengeluh sesak nafas. Hanya diobati seadanya, cacing seberat 1 kilogram lebih sudah bersarang dan menggerogoti tubuh mungil Raya. Bahkan cacing keluar melalui hidung dalam keadaan masih hidup. Kondisi kritis Raya baru terungkap setelah relawan membawa Raya ke rumah sakit. 8 hari dirawat, relawan mengalami banyak kendala lantaran Raya ternyata tidak memiliki BPJS. Sementara rumah sakit menagih biaya hingga 25 juta rupiah. Tagihan rumah sakit menunjukkan angka hampir 23 juta. Menyesalkah Iin? Kisah Pilu Raya tidak tersentuh hak pengobatan dasar menuai keprihatinan luas. Publik pun bertanya di mana keberadaan negara saat Raya berjuang melawan sakitnya. Berarti ada satu sistem yang masyarakat yang kok kayaknya kurang peduli dalam tanda petik gitu loh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu digaji pakai uang rakyat, para anggota DPR makin sejahtera dengan bermacam tunjangan. Gaji wakil rakyat bahkan mencapai 104 juta rupiah, termasuk tunjangan rumah yang mencapai 50 juta rupiah. DPR kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Tunjangan rumah puluhan juta rupiah itu diberikan dengan alasan anggota DPR sudah tidak mendapat rumah dinas. Angka 50 juta dinilai wajar untuk rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong, itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Dengan tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai 50 juta, maka total gaji seorang anggota DPR RI per bulan bisa mencapai 104 juta rupiah. Yaitu gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan istri, anak, beras, dan lain-lain 35 juta rupiah, tunjangan komunikasi, listrik, dan lain-lain sebesar 15 juta rupiah, dan tunjangan rumah 50 juta rupiah. Artis sekaligus anggota DPR Nafa Urbah menyebut tunjangan perumahan 50 juta untuk anggota DPR sebagai hal wajar. Karena banyak anggota DPR yang tinggal di luar Jakarta dan kerap kena macet saat menuju ke Senayan. Banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Anda setuju atau tidak? Tim Liputan iNews laporkan.